Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja pemirsa, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan. Ada 4 saham pilihan dari beberapa sektor yang berbeda. Yang pertama ada Elsa, direkomendasikan buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan di 396, resisten hingga ke 428. Kemudian saham pilihan selanjutnya ada BRMS pemirsa, rekomendasinya juga sama dengan support yang diperhatikan di 185 hingga 208. Pegas juga direkomendasikan 1360 hingga 1420. Sementara dari pertambangan batu bara ada Adaro, juga direkomendasikan buy on weakness 2610 hingga 2840. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas. Pak Didit, saham pilihan yang pertama ada Elsa ini Pak, saham-saham dari minyak mentah hari ini menguat di 1,45% dan ditutup di level 420. Analisis dari sisi teknikal untuk Elsa sehingga direkomendasikan tapi lebih ke arah buy on weakness dalam hal ini. Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan dari Elsa ini masih cenderung uptrend dalam jangka pendeknya ya, dan selama 3 hari berturut-turut ini juga cukup menguat. Namun demikian kalau kita lihat ini pergerakannya masih tertahan oleh area resisten di 428. Dapat kita cermati pergerakannya juga masih mampu berada di atas MA20 dan 60-nya. Demikian pula dari sisi volume yang terjadi peningkatan volume pembelian. Kita cermati dari MACD-nya ini juga menarik karena di perdagangan hari Jumat kemarin tanggal 13 ini sudah golden cross dan nampaknya akan menguji ke area positif. Demikian pula perhatikan dari sisi stokastik yang mulai memasuki ke area overbought-nya. Maka dari itu kami sarankan untuk buy on weakness untuk Elsa sendiri dengan mencermati support di 396 begitu Mas. Baik, di sepanjang pergerakannya untuk Elsa, Pak Didit pernah mendekati ke level 500-an, tepatnya di 498, dan ini sudah cukup lama disentuh oleh Elsa. Bagaimana Anda melihat dari sisi pola pergerakannya? Nampaknya masih cukup sulit untuk ke 500-an, bahkan untuk mendekati level 500-an dalam beberapa waktu terakhir, Elsa juga belum mampu untuk menyentuh level tersebut. Oke, baik. Kalau kita lihat memang dari tahun 2021 pergerakan Elsa memang saat ini masih cenderung uptrend. Namun pergerakan uptrendnya belum begitu agresif, agak cukup melandai begitu ya. Jadi kalau kita lihat memang harus ada menyentuh dari area resisten yang cukup kuat di 436. Apabila nanti Elsa mampu break dari area tersebut, maka kami perkirakan pergerakan Elsa berikutnya ini akan menguji di area 444 sampai ke 460 terlebih dahulu dalam jangka menengah, jangka pendek ke jangka menengahnya. Untuk mendekati 500 memang cukup sulit karena harus ada beberapa resisten kembali yang harus diuji, di mana ada 466 dan 480 begitu. Baik, buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan 396, target terdekat ada di 428. Kita beralih ke saham pilihan selanjutnya, dari BRMS ini juga direkomendasikan buy on weakness untuk BRMS 185 hingga 208. Range-nya juga tidak terlalu lebar Pak untuk BRMS. Betul sekali, karena kalau kita lihat di perdagangan hari ini meskipun menguat, namun penguatan BRMS ini belum sanggup secara valid untuk menembus dari MA20-nya. Dan kalau kita lihat dari sisi volume memang masih cenderung didominasi oleh volume pembelian, dan cukup menarik kalau kita lihat dari MACD yang sudah mulai menyempit di area negatif dan nampaknya berpeluang untuk terjadinya golden cross ya dari MACD-nya BRMS sendiri. Stokastik pun juga cukup aman karena kalau kita lihat masih bergerak di area netralnya dan nampaknya akan menguji ke area positifnya atau di area overbought-nya. Jadi nanti cermati 185 sebagai area support selama tidak break dari area tersebut, maka rentang 208 sampai 216 dapat dijadikan sebagai target terdekatnya, begitu.
Baik, sama dengan posisi dari saham pilihan yang pertama tadi, Pak Didit, BRMS ini sempat mencoba mendekati ke level 300-an di posisi perdagangan Januari 2022 sepertinya. Namun level ini dalam beberapa waktu terakhir juga tak kunjung kembali disentuh, bahkan untuk mendekati oleh BRMS. Lagi-lagi pola pergerakannya seperti apa dan resisten berapa yang harus ditembus untuk BRMS untuk melaju ke level yang lebih tinggi lagi? Oke, kalau kita lihat memang pola pergerakannya ini dari tahun Mei 2023 ini memang sedang cenderung cukup uptrend ya dalam jangka pendeknya dari Mei ke bulan Oktober ini. Namun demikian dapat kita perhatikan di 224 itu terdapat area resisten yang belum mampu ditembus. Apabila nanti break dari area tersebut di 224, maka BRMS akan menghadapi resisten selanjutnya yang kami melihat di sini di areanya 262. Sehingga apabila nanti mampu break dari area ini, nampaknya BRMS berpeluang untuk menguat kembali menguji di area 300 sampai 304. Namun demikian dalam jangka pendek tetap perhatikan area support tadi di 185 dengan support krusialnya tadi di area 173 begitu. Baik, untuk BRMS dan kita beralih ke saham pilihan ketiga dari Pegas pemirsa. Penutupan hari ini ditutup flat di 1.400 ini. Dari sisi teknikal, Pak Didit, sebelumnya Pegas sempat mengalami kenaikan cukup signifikan di atas 1.500-an. Posisi ini disentuh seiring kencangnya waktu itu Pegas akan menaikkan harga gas industri. Namun juga ditolak oleh pemerintah. Beberapa bulan terakhir Pegas lebih cenderung tertekan dan sebelumnya juga sempat bergerak di 1.300-an ini. Bagaimana analisisnya untuk Pegas? Oke, kalau untuk Pegas sendiri memang ini masih belum mampu break dari area resisten di 1.420 dan pergerakannya agak cenderung sideways dalam jangka pendek. Kalau kita lihat memang ini masih tertahan ya oleh EMA 60-nya yakni di area 1.380. Namun kami melihat dengan adanya support di 1360 dan resisten di 1420 dengan cenderungan dari MACD-nya ini nampaknya akan menguji ke area positifnya cenderung cukup baik dan stokastik yang masih melandai di area netralnya. Kami melihat apabila nanti Pegas mampu break dari 1420, kecenderungannya akan menguji nanti di rentangnya 1455 sampai ke 1485 sebagai area penguatan berikutnya. Karena kalau kita lihat memang kecenderungan dari Juni 2023, Pegas ini belum mampu bergerak begitu jauh dari pergerakannya. Begitu, Mas. Baik, intraday hari ini tadi sempat menyentuh di 1420, Pak Didit, level tertinggi, tapi ternyata level ini tidak mampu dipertahankan. Break di 1420 bertahan atau hanya sekedar untuk menembus saja, Pak Didit, untuk 1420 tersebut? Kalau kami melihat dalam jangka pendek belum ada kemungkinan untuk menembus secara kencang begitu ya dari Pegas sendiri. Kami perkirakan akan cenderung pullback terlebih dahulu karena sudah 2 kali menyentuh area resisten dan belum mampu tertembus. Apabila tertembus ini akan cukup baik karena akan menguji 1455 sampai 1485 dulu. Karena masih ada resisten yang cukup kuat di 1535 begitu. Baik, analisis untuk Pegas dan terakhir dari saham pertambangan batubara ada Adaro yang juga masuk ke dalam saham pilihan. Hari ini menguat cukup signifikan di 2,58% di 2780. Pembalikan arah untuk Adaro, Pak Didit, setelah sebelumnya sempat tertekan ke 2.600-an, Pak? Oke, kalau kita lihat memang pergerakan Adaro ini masih cukup masih cukup prematur untuk penguatannya karena kalau kita lihat dengan area resisten di 2840, pergerakan Adaro hari ini masih tertahan oleh klaster di MA20 dan MA200-nya. Ini belum mampu ditembus ya di level highest-nya tadi di 2790. Meskipun kalau kita lihat dari sisi volume, ini masih didominasi oleh munculnya volume pembelian pada pergerakan hari ini. Support di 2690, pergerakan MACD ini sudah mulai menyempit di area negatif, nampaknya berpeluang untuk terjadinya golden cross menuju ke area positif. Demikian pula stokastik ini di perdagangan hari Jumat sudah cukup menarik, sudah golden cross di tanggal 13 dan nampaknya tinggal akan menuju ke areanya di overbought-nya ya untuk pergerakan dari Adaro seperti itu. Iya. Untuk Adaro 2780 menguat di 2,58% dan tadi target price-nya ada di 2840. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Elsa, BRMS, Pegas dan juga Adaro dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita hold kembali terlebih dahulu, kita akan jeda. Kita masih punya satu segmen lagi di WhatsApp interaktif kami. Sudah ada beberapa pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Didit, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Pak. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi untuk cuan. Sebaliknya entry level di berapa ini, Pak? Hari ini cuan koreksi cukup dalam di 13,62%, di 2410. Masih ada ruang pelemahan atau posisinya sudah jenis jual, Pak Didit? Oke, kalau dari sisi teknikal kami melihat cuan ini masih rawan untuk terkoreksi ya. Hari ini didominasi dengan volume penjualan cukup besar, MACD dan stokastik juga masih menunjukkan adanya tanda lanjutan koreksi. Mungkin nanti bisa untuk dari cuan kembali di levelnya di 18.30 sampai nanti agak cukup jauh di area 2220 untuk pergerakan cuan. Untuk area supportnya nanti dapat dicermati di 1765 begitu. Baik, selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya menanyakan Adaro Mineral. Besok arahnya kemana, Pak Didit, dengan penguatan hari ini? Oke, untuk ADMR cukup menarik karena kalau kita lihat ini masih tertahan oleh area supportnya di 1125. Selama masih mampu tertahan di atas area tersebut, nampaknya pergerakan dari ADMR sendiri akan menguji di area selanjutnya di 1260 sampai 1320 dalam jangka pendeknya. Kalau kita lihat stokastik nampaknya berpeluang untuk terjadinya golden cross dari pergerakan ADMR begitu. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Astra Internasional. Pak Didit, apakah sudah direkomendasikan buy dengan koreksi hari ini? Kemudian support dan resisten selanjutnya untuk Astra? Oke, untuk Astra ini masih cenderung downtrend, masih didominasi oleh volume penjualan yang cukup tinggi, dan kalau kita lihat MACD dan stokastik masih berada di area negatifnya. Nanti dapat dicermati untuk pergerakan Astra di area 5.800 sampai 5.825 untuk area pembeliannya, dengan mencermati area support nanti di 5675. Waspadai karena kalau break dari 5675, Astra nampaknya akan menguji kembali di area 5.500 sampai 5.550 begitu. Baik, selanjutnya menanyakan saham Antam, Pak. Seperti apa peluang Antam untuk balik ke level 2000-an? Oke, untuk Antam saat ini ditutup di 1805. Ini cukup menarik, namun masih tertahan oleh MA20-nya. Stokastik sudah golden cross, menarik, dan kalau kita lihat pergerakan Antam selama masih mampu bertahan di atas area support terdekatnya yakni di 1750 dan 1705, maka masih ada peluang untuk Antam paling tidak menguji terdekat di 1860 sampai ke 1960 terlebih dahulu untuk pergerakan terdekatnya begitu. Baik, terakhir singkat saja Pak Didit, untuk WIM Pak, Wismilak Inti Makmur Tbk, tidak menyebutkan nama dan lokasi, sudah profit hari ini koreksi dalam, apakah tren pelemahan akan terus berlanjut untuk WIM? Singkat saja Pak. Oke, kami perkirakan masih terus berlanjut karena kalau kita lihat stokastik dan MACD nampaknya rawan untuk adanya dead cross. Nanti dapat diperhatikan untuk area terdekatnya di 2720 sampai di 2500 untuk area koreksi dari WIM sendiri begitu. Oke, kalau sudah profit bisa direkomendasikan sell begitu Pak Didit? Betul, untuk apabila sudah profit bisa profit taking terlebih dahulu. Baik, untuk WIM sudah mengalami penguatan signifikan hari ini, koreksi cukup dalam, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, waktu kita cukup terbatas, pembahasan tadi tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita. Terima kasih sudah bergabung Pak Didit. Sehat selalu Pak. Ya, sama-sama Mas David. Sehat selalu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak T. Herditya Wicaksana, Technical Analyst MNC Sekuritas. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh pekerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.